Yeskiel, Tuhan yang menguatkan. Yeskiel 1, ayat 2 dan 3. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Latar belakang sejarah kitab Yeskiel ialah masa Babel pada tahun-tahun awal pembuangan, 593 sampai 571 sebelum Masehi. Nebukadnezar telah membawa tawanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel dalam 3 tahap. 1. Pada tahun 605 sebelum Masehi, pemuda-pemuda Yahudi pilihan dibawa ke Babel, antara lain Daniel dan ketiga sahabatnya. 2. Pada tahun 597 sebelum Masehi, 10.000 tawanan dibawa ke Babel, diantaranya Yeskiel. Dan 3. Pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar telah membinasakan kota dan bait sucinya, lalu membawa sebagian besar orang yang tidak terbunuh ke Babel. Pelayanan Yeskiel sebagai nabi terjadi pada masa sejarah Perjanjian Lama yang paling gelap, 7 tahun sebelum kebinasaan itu, pada tahun 593 sampai 586 sebelum Masehi, dan 15 tahun setelah kebinasaan itu, 586 sampai 571 sebelum Masehi. Kitab ini mungkin selesai ditulis sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Yeskiel yang namanya berarti Tuhan menguatkan, berasal dari keluarga imam dan tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Sekitar 5 tahun kemudian, pada umur 30 tahun, Yeskiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu, ia melayani dengan setia selama sekurang-kurangnya 22 tahun. Yeskiel berusia sekitar 17 tahun ketika Daniel dibawa pergi, sehingga keduanya kurang lebih sama umurnya. Pada saat Yeskiel tiba di Babel, Daniel sudah terkenal sebagai orang yang memiliki hikmat nubuat yang luar biasa. Yeskiel menyebutnya 3 kali di dalam kitab ini. Berbeda dengan Daniel, Yeskiel berkeluarga dan hidup sebagai warga biasa di antara para buangan Yahudi di tepi sungai Kebar, mungkin di sebuah saluran pelayaran kapal di sungai Efrat, sekitar 80 km sebelah tenggara Babel. Kitab ini dengan jelas menyebutkan bahwa nubuat-nubuatnya adalah dari Yeskiel. Pemakaian kata ganti aku dalam seluruh Alkitab bersama dengan kesatuan kitab ini dalam gaya dan bahasa yang dipakai menunjuk kepada Yeskiel sebagai penulis tunggalnya. Pelayanannya dimulai bulan Juli tahun 593 sebelum Masehi dan berlangsung sampai sekurang-kurangnya nubuat terakhir yang dicatat pada bulan April 571 sebelum Masehi. Tugas Yeskiel ialah menjelaskan alasan terjadinya penawanan, menubuatkan kejatuhan Yerusalem, membawa umat yang terbuang itu kembali kepada Allah, dan memberikan mereka harapan melalui janji Allah tentang pemulihan. Tujuan nubuat-nubuat Yeskiel terutama bersifat ganda. 1. Untuk menyampaikan berita Allah mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad dan 7 bangsa asing di sekitar mereka. Dan 2. Untuk menguatkan iman sisa umat Allah dalam pembuangan di Babel mengenai pemulihan umat perjanjiannya dan kemuliaan akhir dari kerajaannya. Sang Nabi juga menekankan tanggung jawab pribadi setiap orang di hadapan Allah, dan bukan hanya memikirkan hukuman pembuangan sebagai akibat dosa-dosa leluhur saja. Sesuai dengan namanya, Yeskiel melambangkan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada umatnya di tengah-tengah hukuman yang berat dan penderitaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.